Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian masih diberikan kesehatan. Nah, pada pertemuan kemarin yaitu kita sudah memasuki bab 3 tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, bisa kalian lihat juga di halaman 118. Kemarin kalian sudah mencatat mengenal aljabar, terus pengertian bentuk aljabar sama suku tunggal, suku banyak dan suku-suku sejenis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sekilas tentang pengertian aljabar. Nah, di sini kan sudah diketahui ya di halaman 119. Nah, di sini ada 5 buah apel. Nah, bisa kalian tulis juga di sini dengan variabel ya. Nah, 5x jadinya. Terus di sini ada suku-suku tunggal dan suku banyak. Nah, telah dibahas bahwa bentuk-bentuk seperti 4A, 6AB pangkat 2, nah itu tuh disebut dengan bentuk aljabar. Kayak misalnya 6A pangkat 2, terus 4AB. Nah, ini tuh disebutnya bentuk aljabar karena mempunyai variabel. Nah, di sini ada suku tunggal. Nah, suku tunggal itu seperti apa? Nah, bentuk-bentuk aljabar seperti 4A disebut bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal. Bentuk-bentuk aljabar seperti 2P ditambah 15 terus 7P dikurang 10P. Nah, itu disebut bentuk aljabar suku 2 atau binom. Nah, kalau yang ini nih, 4AB, walaupun variabelnya ada 2, tapi ini disebut suku tunggal atau ada 1. Nah, kalau misalkan di sini Ibu punya 2P ditambah 14AB, ini tuh disebutnya suku 2 atau suku binom karena di sini ada nih 1 2, berarti ini adalah suku 2. Kalau misalkan di sini Ibu tambahin lagi jadi 6A, berarti di sini ada suku 3 atau biasa disebut dengan trinom. Begitupun selanjutnya. Nih, di sini juga sudah ada pengertiannya ya di buku paket. Kalau misalkan lebih dari lebih dari 4, berarti disebutnya suku banyak atau polinom. Nah, seperti itu. Bisa kalian baca lagi di buku paketnya. Nah, selain suku banyak dan suku tunggal, ada juga di sini suku-suku sejenis. Nah, perhatikan bentuk aljabar. Misalnya Ibu punya contoh 5A pangkat 2 dan negatif 7x pangkat 2 Y ditambah 3. Nah, pada bentuk 5A pangkat 2, 5-nya disebut 5 ini disebut koefisien dan A-nya disebut variabel. Nah, variabel itu peubah ya. Jadi bisa kalian rubah, bisa 5B pangkat 2, 5C pangkat 2, berarti variabel itu bisa berubah-ubah. Dan pada bentuk negatif 7x pangkat 2Y ditambah 3, negatif 7-nya adalah koefisien dan x pangkat 2y-nya adalah variabel dan 3-nya ini adalah konstanta. Nah, selanjutnya perhatikan juga nih bentuk aljabar yang ada di buku paket halaman 121. Nah, di sini 120 ya, sudah dijelaskan suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis jika memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, di mana variabel yang sama itu harus memiliki pangkat yang sama juga. Dengan kata lain, suku-suku yang sejenis hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Nah, berarti kalau misalkan Ibu punya contoh negatif 9xy dan berapa misalnya 6xy pangkat 2, ini sejenis bukan? Bukan ya, ini bukan sejenis karena di sini y-nya pangkat 2, sedangkan di angka negatif 9 ini y-nya cuma pangkat 1.
Nah, jadi di dalam suku sejenis ini variabelnya juga harus sama. Kalau misalkan di sini negatif 9xy, berarti di sini juga 6xy. Nah, harus sama variabelnya xy. Boleh berbeda. Si koefisiennya ini boleh berbeda. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga contohnya. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Nah, ada contoh yaitu 7A ditambah 18 dikurang 3A. Nah, tentukan ada berapa suku. Nah, di sini yaitu ada berapa? Ada 3, yaitu 7A, 18, dan 3A. Berarti yaitu sukunya ada 3. Nah, kalian juga pasti sudah bisa untuk menentukan banyak suku dan suku-suku sejenis. Ingat ya, kalau misalkan sukunya 1 yaitu suku tunggal, kalau sukunya 2 berarti binom, kalau 3 trinom. Berarti kalau misalkan lebih dari 4 yaitu suku, lebih dari 3 yaitu suku banyak atau polinom. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar bisa kalian lihat di buku paket, yaitu di halaman 121. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu suku-suku yang sejenis. Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan, yaitu A, B ditambah AC. Misalnya A, AB ditambah AC sama dengan jadi A dalam kurung B plus C. Nah, atau pengurangan berarti tinggal kalian ganti, misalkan AB dikurang AC sama dengan A dalam kurung B dikurang C. Nah, bisa kalian lihat di halaman 121 dan kalian catat ya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang terakhir yaitu hasil perkalian dua bilangan. Nah, hasil perkalian dua bilangan positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Jadi, kalau misalkan negatif sama negatif, hasilnya pasti positif. Nah, yang terakhir, hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah, dengan menggunakan sifat dan aturan tersebut, maka hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memperhatikan yaitu yang tadi, suku-suku sejenis. Nah, di sini juga ada pengertian. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengkelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Biar lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang penjumlahan aljabar. Nah, contoh soal yang pertama. Misalkan di sini Ibu mempunyai 4B ditambah 2B. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama yaitu suku sejenis. Lihat di sini, soal nomor 1 sukunya sejenis nggak? Sejenis kan? Di sini sama-sama mempunyai variabel, yaitu variabelnya adalah B. Berarti tinggal kalian jumlahkan 4 ditambah 2. Di sininya B. Berarti 6B. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di sininya 7M dikurang 4M, sejenis nggak? Sejenis. Kalau misalkan sejenis, langsung saja 7 dikurang 4 yaitu 3, berarti 3M. Gimana kalau misalkan tidak sejenis? Nah, di sini Ibu punya contoh soal yang nomor 3, yaitu 9F ditambah 8Q terus dikurang 2Q ditambah 5P. Lihat di sini, P dan Q variabelnya, berarti
hal-hal yang harus diperhatikan yaitu dengan mengkelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, berarti kita kelompokkan dulu nih. 9P berarti sama 5P. Berarti di sini kita tulis yaitu 9P ditambah 5P. Kemudian di sini ditambah 8Q dikurang 2Q. Nah, 9 ditambah 5 berapa? Yaitu 14. Nah, berarti di sini 14 P tandanya ditambah 8Q dikurang 2Q. 8 dikurang 2 yaitu 6Q. Nah, berarti jawabannya seperti itu. Jadi, yang pertama kalian harus perhatikan adalah variabelnya, suku-suku yang sejenis. Kemudian kalau misalkan di dalam satu soal ada beberapa variabel, berarti kalian harus mengkelompokkan dulu suku-suku yang sejenisnya, baru kalian dikurangkan atau dijumlahkan tergantung soalnya. Nah, seperti itu ya yang tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini.